Cintia Triazari dari kelas 11 TJKT 2. Teman-teman mau tahu nggak di video kali ini kita akan bahas tentang apa? Yuk tonton sampai selesai. Sebelum nonton jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Kita masuk ke bab yang 9 yaitu Managing Files. Di dalam bab 9 ini terdapat 10 subbab. Yang pertama adalah struktur direktori pada Linux, navigative path, absolute versus relative path, special character, membuat file dengan touch, perintah ls advance, membuat direktori dengan mkdir, perintah cp, perintah mv, dan perintah rm. Yang pertama-tama kita masuk pada bab pertama yaitu struktur direktori pada Linux. Kita masuk ke materinya. Nah, dapat kalian lihat di sini terdapat struktur direktori pada Linux. Yang paling atas ini slice atau root. Root ini memiliki hak akses user yang paling tinggi. User ini menjangkau apapun pada direktori yang ada di bawahnya. Lalu di bawahnya ada USR atau user, merupakan file atau direktori yang digunakan untuk menyimpan instalasi aplikasi. Nah, di sini juga ada home. Home merupakan home directory pada setiap user yang ada di Linux. Semua user pada Linux desktop memiliki direktori home yang sama. Lalu terdapat juga etc yang digunakan untuk menyimpan file konfigurasi pada server jika kita sering menggunakan direktori. Nah, setelah login ke Debian, kita langsung saja ke prakteknya. Nah, setelah login ke Debian-nya, kalian bisa cari file, lalu kalian klik. Secara default kalian akan diarahkan ke home. Untuk melihat semua user yang ada di home directory, kalian bisa pilih opsi yang order location. Lalu kalian klik dan kalian bisa pilih yang Debian GNU / Linux. Lalu klik di sini banyak sekali direktori atau file yang penting. Lalu kalian dapat klik yang home. Kita cari home, lalu kalian klik. Dapat kalian lihat di sini terdapat file. Jika kalian ingin membuat yang baru, akan muncul user yang kalian buat. Lalu kalian bisa cek directory. Lalu kalian pencet yang ini. Untuk mengeceknya kita bisa ke yang titik 3. Setelah itu pilih yang properties. Kenapa home-nya tidak terlihat? Karena home merupakan parent folder saya sekarang yang sedang berada pada direktori home, sedangkan ini hanya menampilkan parent folder atau folder yang ada di atasnya. Untuk melihat home yang ada di direktorinya, kalian bisa klik Sekarang kita masuk ke materi yang kedua yaitu navigating paths. Yang pertama yaitu cd to change directory, yaitu ketika kalian sedang menggunakan CLI dan ingin masuk ke sebuah directory, kalian bisa menggunakan cd menjadi ketika Nah, kita masuk ke materi yang kedua yaitu navigating paths. Yang pertama yaitu cd to change directory, yaitu ketika kalian sedang menggunakan CLI dan ingin masuk ke sebuah directory, kalian bisa menggunakan cd. Jadi ketika kalian ingin masuk ke home, kalian bisa tulis perintah cd/home atau cd home ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang kedua pwd to see current directory. Jadi pwd ini digunakan untuk melihat file directory yang sekarang. Misal kalian masuk ke cd home lalu kalian meninggalkan Linux selama beberapa menit atau jam. Nah, pada saat kalian mulai ingin membuka Linuxnya kembali, kalian bisa mengecek keberadaannya dengan memasukkan perintah pwd. Nah, dengan sendirinya akan menampilkan keberadaan kita yang sekarang. Lalu masuk
ke yang ketiga, yaitu ls to see what is inside directory. ls ini digunakan untuk melihat isi dari setiap directory. Jadi kita bisa melihat file yang ada di directory, misalnya ls live home. Nah, kalian akan muncul file yang ada di home-nya ya teman-teman. Jadi jika ada file biasa, kalian bisa klik yang older location, lalu kalian klik yang debian gnu/linux, dan di sini saya sudah masuk ke dalam rootnya. Kita cari yang rootnya terlebih dahulu. Yang older location, lalu kalian klik debian gnu/linux, dan di sini saya sudah masuk ke dalam root ya teman-teman. Nah, tetapi jika pada CLI kalian bisa masuk dengan perintah su lalu enter dan masukkan passwordnya. Nah, di sini kita sudah ada pada root ya teman-teman. Nah, jadi cara masuk ke home directory root ini, jika pada file biasa kalian bisa cari root di sini dan klik, lalu kita masukkan passwordnya. Ini foldernya itu kosong ya teman-teman. Kalau mau masuk ke home directory, kalian bisa masukkan perintah cd spasi /root lalu enter. Nah, di sini saya sudah masuk ke directory rootnya. Di sini saya akan mengecek terlebih dahulu dengan mengetikkan perintah pwd lalu enter. Nah, dapat kalian lihat bahwasanya saya sudah masuk ke dalam root ya teman-teman. Lalu saya akan masuk ke directory home dengan menuliskan perintah cd spasi /home lalu enter. Di sini saya juga bisa memasukkan directory home, lalu kita cek apakah kita sudah masuk ke directory home atau belum dengan cara menuliskan perintah pwd lalu enter. Nah, di sini dapat kalian lihat bahwa saya sudah masuk ke dalam directory home. Nah, selanjutnya saya akan melihat isi dari directory home dengan menuliskan perintah ls. Lalu kita enter di sini pada directory. Ini terdapat isi yaitu 11.kt2. Kita coba cek lagi pada file biasa. Untuk mengeceknya kita dapat ke older location, lalu ke debian gnu/linux, dan kalian bisa ke home. Nah, di sini terdapat home 11.kt2. 11.kt2 ini adalah user dari directory ini ya teman-teman. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu absolute versus relative path. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu absolute dan relatif. Absolute merupakan perintah yang memasukkan nama directory yang diawali dengan garis miring atau slash, sedangkan relatif tidak diawali dengan slash. Nah, jadi jika saya sedang berada di dalam directory /home dan saya ingin ke directory /bin, saya akan menggunakan perintah absolute dengan menuliskan garis miring atau slash ya teman-teman. Nah, jika tidak menggunakan absolute maka tidak bisa, dikarenakan directory bin ini terhalang oleh directory usr. Tetapi jika saya berada pada directory usr maka tidak perlu menggunakan slash ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mencontohkan dengan Debian. Saya akan menyamakan isi Debian dengan directory yang saya sendiri. Di sini terdapat desktop, dokumen, gambar, musik, dan lain-lain. Lalu saya akan masuk ke CLI dengan mengetikkan perintah su. Lalu kita enter,
dan masukkan passwordnya. Nah, di sini saya sudah masuk ke slice home slice 11 DJKT2. Untuk mengeceknya kita ketikkan perintah pwd lalu kita enter. Nah, dapat kalian lihat saya sudah masuk ke slice home slice 11 DJKT2. Lalu kita masuk ke order location. Nah, lalu kita ke Debian GNU. Di dalam direktori terdapat bin, boot, dev, etc dan sebagainya. Saya akan coba masuk ke direktori etc. Lalu kita klik yang Apache 2. Oke, sebagai contoh di CLI saya akan menggunakan perintah cd. Di sini ya teman-teman, maaf. Saya akan coba masuk ke direktori etc dengan mengetikkan perintah id spasi slice etc slice apache 2. Lalu enter. Di sini saya akan tuliskan perintah pwd lalu kita enter. Nah, dapat kalian lihat saya sedang berada di dalam direktori slash etc slash apache 2. Nah, ini saya menggunakan perintah absolut ya, sedangkan jika saya menggunakan perintah relatif kita harus masuk ke direktori etc. Terlebih dahulu kita masuk ke order location, lalu pilih yang etc dan ke apache 2. Kita akan coba masuk dengan CLI. Saya akan mengetikkan perintah cd spasi slice apache 2 lalu enter. Di sini terdapat tulisan no such file or directory. Kita diperintahkan untuk masuk ke direktori etc. Sekarang kita coba ketikkan perintah cd spasi slice etc lalu kita enter. Ini sudah masuk ke direktori etc. Saya akan masuk ke direktori apache ya teman-teman. Kita ketikkan perintah cd apache 2 lalu kita enter. Kita tidak perlu menggunakan slash dikarenakan apabila sudah berada pada direktori ya teman-teman. Lalu kita enter. Di sini saya sudah berada di dalam direktori apache 2. Nah, di sini saya sudah berhasil untuk materi absolut dan relatif. Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu special character. Di sini saya akan menjelaskan dari simbol-simbol ini. Apa sih artinya? Ada simbol melengkung. Nah, simbol melengkung ini menandakan kita ini sedang berada di home directory. Sedangkan simbol dolar ini itu menandakan kalau kita sedang berada di hard reset. Jika pada CLI kita terdapat hak simbol dolar, maka kita tidak memiliki hak akses yang penuh. Sedangkan jika ditanda kapal ini itu melambangkan hak akses kita merupakan hak akses root. Jadi kita bisa melakukan apapun pada Linux. Kita bisa pergi ke hak akses root dengan mengetikkan perintah su lalu enter dan masukkan password kita. Kemudian kita ketikkan perintah cd spasi slice root lalu kita enter. Di sini kita sedang masuk ke direktori root. Kemudian simbol yang lain ada simbol titik seperti ini. Simbol titik itu melambangkan direktori yang sekarang. Contoh, kita ketikkan perintah ls titik, kita akan menampilkan file-file yang ada terdapat di direktori yang sekarang kita berada. Setelah itu kita ketikkan perintah clear lalu enter. Nah, kita akan kembali ke direktori home. Setelah itu kita ketikkan perintah exit lalu enter.
setelah itu kita ketikkan perintah ls titik, lalu kita enter. Nah, perintah ini akan muncul file-file yang terdapat di direktori yang sekarang kita berada, yaitu direktori home. Kemudian simbol lainnya itu ada titik 2 seperti ini. Nah, titik 2 itu adalah lambang direktori parents atau direktori sebelumnya. Lalu kita masuk ke root terlebih dahulu dengan mengetikkan perintah cd etc lalu enter. Lalu kita ketikkan lagi perintah su, enter, dan masukkan password kita. Lalu kita ketikkan perintah cd spasi slice root, lalu enter. Setelah itu kita ketikkan lagi perintah cd etc, lalu kita enter. Setelah kita enter, kita ketikkan lagi perintah cd slice, lalu enter. Nah, setelah itu kita ketikkan lagi perintah cd etc, lalu kita enter. Nah, ini kita sudah masuk ke file etc. Kemudian kita cek di etc ada apa saja. Kita ketikkan perintah ls, lalu kita di dalam etc ini ada banyak file ya teman-teman. Di sini kita akan masuk ke Apache dengan menggunakan perintah cd apache 2, lalu kita enter. Di sini kita bisa cek dulu dengan mengetikkan perintah pwd. Nah, sekarang kita ada di file Apache 2, maka saat kita ketikkan perintah cd titik, itu nanti kita akan masuk ke dalam etc, atau kita bisa ketikkan ls titik, lalu kita enter. Itu akan menampilkan file-file yang ada di dalam direktori yang ada di Apache, yaitu etc. Jika kita ingin kembali, kita bisa ketikkan perintah cd titik, lalu kita enter. Sekarang kita sudah bisa kembali ke etc, lalu kita ketikkan perintah exit, enter. Nah, di materi yang keempat ini sudah selesai ya teman-teman. Masuk ke materi yang kelima, yaitu membuat file dengan touch. Sebelumnya kita bisa mengecek terlebih dahulu dengan menggunakan perintah ls, lalu enter. Dapat kalian lihat bahwa di sini kita memiliki file-file default atau file yang sudah ada dari sananya. Bagaimana jika kita ingin membuat file baru dengan kita bisa mengetikkan dengan perintah touch. Saya menggunakan nama saya sendiri ya teman-teman, lalu kita enter. Kemudian kita bisa melihatnya dengan menggunakan perintah ls. Nah, di sini terdapat file baru yang sedang kita buat tadi, yaitu in.txt. Bagaimana kalau kita ingin melihat file yang ini? Di sini sudah file yang kita buat tadi, ini otomatis ya teman-teman. Di sini juga sudah akan muncul file yang kita buat melalui terminal, yaitu in.txt. Lalu saya akan membuat file dengan cara absolut. Misal kita masuk ke file dokumen ini. Caranya kan ingin memasukkan file dokumen, kita harus masukkan perintah cd spasi slice dokumen, lalu kita enter. Baru kita bisa masuk ke dokumen yang tadi. Caranya itu tidak usah seperti tadi. Kita akan membuat file ke dalam direktori lain. Pertama, kalian buka other location, lalu kita pilih yang boot. Pertama, karena boot itu di dalam direktori, maka kita harus ke direktori terlebih dahulu. Kita ketikkan perintah su, lalu enter. Kita masukkan passwordnya. Setelah itu kita bisa ketikkan perintah cd spasi root, enter. Lalu kemudian kita ketikkan lagi perintah cd spasi slice, enter.
Di sini kita sudah masuk ke direktori root, di mana direktori ini ada file bernama boot. Ini saya akan memasukkan file ke dalam boot tersebut dengan cara memasukkan perintah touch boot spasi txt, lalu kita enter. Lalu dapat kita cek dengan cara menggunakan perintah ls. Setelah itu kita enter. Di sini dapat dilihat file yang sudah kita buat tadi, yaitu cin.txt sudah masuk ke dalam boot tadi. Dapat dilihat di file juga. Kalian buka yang order location dan buka yang boot. Nah, ini terdapat file yang tadi kita buat ya teman-teman, yaitu cin.txt. Nah, kita lanjut ke materi yang keenam, yaitu perintah ls advance. Sebelumnya kita ketikkan dulu perintah ls, lalu kita enter. Nah, perintah ls biasa itu hanya menampilkan nama file yang sedang ada di dalam directory, atau juga ls lanjutan yang memberikan informasi yang lebih. Kita akan coba terlebih dahulu dengan mengetikkan perintah ls spasi -a. Lalu kita enter. Nah, ls-a itu menampilkan semua file termasuk yang tersembunyi atau hidden file. Setelah itu kita bisa coba ketikkan perintah ls spasi -1, lalu enter. Nah, ls-1 itu menampilkan detail file yang ada pada direktori seperti tanggal pembuatan, ukuran, dan hak akses. Lalu kita akan coba mengetikkan perintah ls spasi -la. Perintah itu menggabungkan kedua perintah di atas. Setelah itu kita enter. Perintah ls-la itu menampilkan detail semua file termasuk yang tersembunyi atau hidden file. Nah, kita lanjut ke materi yang ketujuh, yaitu membuat direktori dengan mkdir. Pertama, kita ketikkan terlebih dahulu perintah mkdir something. Setelah itu kita enter. Lalu kita ketikkan perintah ls untuk melihat isi dari direktorinya. Nah, di sini sudah ada nama filenya ya, yaitu something. Setelah itu kita bisa clear terlebih dahulu dengan mengetikkan perintah clear, lalu enter. Untuk membuat direktori baru, kita coba ketikkan perintah mkdir dir 1. Setelah itu kita enter. Lalu kita ketikkan perintah mkdir dir 1 slice dir 2, lalu kita enter. Selanjutnya kita ketikkan perintah mkdir dir 1 slice dir 2 slice dir 3, lalu kita enter. Nah, sekarang kita akan mencoba ketikkan perintah cd spasi dir 1, lalu kita enter. Nah, kita bisa ketikkan perintah ls, lalu enter. Nah, di dir 1 ini sudah ada di dir 2, lalu kita ketikkan perintah cd dir 2, iya. Setelah itu kita enter dan kita ketikkan perintah ls. Nah, di dir 2 ini sudah ada dir 3. Nah, seperti itu ya teman-teman cara membuat direktori baru. Kita masuk ke materi yang ke-8, yaitu perintah cp. Jadi, perintah cp digunakan untuk mengcopy sebuah direktori atau file. Langsung saja kita ketikkan perintah pwd terlebih dahulu. Nah, perintah pwd ini digunakan untuk mengecek bahwa kita sedang berada di mana. Nah, di sini dapat kalian lihat bahwa saya sedang berada pada direktori home. Lalu saya akan mengecek isi dari direktori dengan menggunakan perintah ls. Lalu kita enter. Di sini terdapat file default. Nah, di sini saya akan mengcopy file dari direktori dokumen dengan perintah cp dokumen slice cin.txt
.txt slice home slice 11 tjkt2, lalu kita enter. txt ini merupakan file yang akan kita copy ya teman-teman. Di sini saya akan mengkopinya ke home. Jika sudah, berarti maknanya sudah di-copy ya. Jika kalian memiliki file 1-100, kalian tidak perlu mengcopy satu persatu seperti cara yang tadi. Kalian bisa menuliskan perintah cp bintang titik txt public, lalu kita enter. Nah, di sini kita selanjutnya jika ingin mengcopy sebuah directory tersendiri, maka kalian bisa mengetikkan perintah cp min r -1 slice -2 spasi slice home slice 11 tjkt2, lalu kita enter. Namun jika perintah tersebut tidak bisa, kita bisa menggunakan perintah lainnya seperti cp min r dir 1 slice dir 2 slice home slice plus tjkt2, lalu kita enter. Jadi jika kalian tidak bisa menggunakan perintah -1 slice -2, kalian bisa menggunakan perintah dir 1 slice dir 2. Setelah itu kita bisa mengeceknya dengan perintah ls, lalu kita enter. Nah, dapat kalian lihat bahwa di directory home sudah terdapat dir 1 dan dir 2. Nah, di sini kita juga bisa cek home ya teman-teman. Pertama, kalian ke home terlebih dahulu. Nah, di home ini juga terdapat dir 1 dan dir 2 ya. Ya, kita masuk ke materi yang ke-9, yaitu perintah mv. Jadi perintah mv itu bisa digunakan untuk merename mkdir atau file. Mv juga bisa digunakan untuk file ya teman-teman. Nah, lalu saya akan mencoba mempraktikannya pada Debian. Di sini kita ketik terlebih dahulu dengan menggunakan perintah pwd. Lalu kita enter. Setelah itu, dapat kalian lihat bahwa di sini saya sedang berada pada directory home. Lalu saya akan melihat isi dari directory home dengan menggunakan perintah ls. Nah, saya akan mengganti yang pertama, yaitu cindia.txt dengan file yang baru. Di sini saya akan ketikkan perintah mv txt file 1, lalu kita enter. Dapat kalian ketahui, file 1 merupakan nama baru dari txt. Setelah itu saya ketikkan lagi ls, lalu enter. Nah, di sini dapat kalian lihat bahwa file cindia.txt sudah berganti nama menjadi file 1. Selanjutnya saya akan memindahkan file cindia.txt ini ke directory home dengan menggunakan perintah mv documents slice nah, lalu kita enter.
setelah. Lalu kita bisa mengeceknya dengan perintah ls, lalu kita enter. Lalu kita bisa mengeceknya di home. Di sini di home ini sudah ada ya teman-teman, yaitu file 1. Selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu perintah rm. Rm adalah sebuah perintah untuk menghapus file, sedangkan perintah rmdir untuk menghapus direktori. Lalu kita akan mencoba menghapus file dengan mengetikkan perintah rm txt, lalu kita enter. Lalu kita akan mencoba menghapus file dengan mengetikkan. Nah, di sini maaf saya tipu. Di sini file yang tadi kita ketikkan otomatis hilang ya teman-teman. Jika kalian ingin menghilangkan semuanya, kalian bisa mengetikkan perintah rm txt, lalu kita enter. Nah, jika tidak bisa, kita bisa menggunakan perintah rm dir.txt, lalu kita enter. Nah, dapat dilihat semua file yang kita buat tadi otomatis akan hilang ya teman-teman. Itu saja video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menontonnya sampai selesai. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam berbicara, karena manusia tidak luput dari kesalahannya, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Ayu ting ting makan kepiting. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.